Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kedatangan motor Yamaha Peganyu. Nah, untuk keluhan pada motor ini posisi mogok. Nah, ini datang dalam keadaan mogok dan hilang pengapian. Nah, oke. Ini untuk motornya. Nah, oke. Jadi untuk mengetahui penyebab dari motor Peganyu ini kita harus cek di bagian api koil. Nah, ini kita akan cek dulu di bagian api koil apa di sini ada percikan api. Lalu yang kedua untuk BBM atau bahan bakar. Yang ketiga kompresi. Nah, kalau ketiga-tiga itu sudah ada, otomatis motor ini bisa hidup. Nah, tapi kalau di antara tiga komponen itu tidak memenuhi dan tidak ada, itulah jadi dia tidak bisa hidup. Nah, oke, sekarang ini kita akan cek. Untuk tahap pertama kita akan cek untuk kompresi. Oke. Nah, ini kita akan buka businya dulu. Nah, ini busi sudah kita buka dan kita akan cek untuk kompresi. Nah, oke. Nah, ini untuk kompresi ini bagus. Nah, sekarang kita lihat BBM-nya, bahan bakar minyak. Ya. Nah, ini kita lihat untuk BBM. Nah, oke. Nah, ini untuk bahan bakar minyak ini ada bagus, mengalir. Lalu langkah selanjutnya kita akan cek untuk bagian pengapian. Nah, ini di sini ya. Nah, sekarang kita akan cek untuk percikan api yang keluar dari kuil. Nah, sebelum kita cek, kontak harus kita on-kan terlebih dahulu. Oke. Ini kontak sudah posisi hidup. Sekarang ini kita akan tes untuk pengapian. Nah, oke. Untuk pengapian pada kuil, di sini kuil tidak mengeluarkan percikan api. Nah, karena di sini tidak ada percikan api. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya kita akan cek yang bagian ini. Nah, ini kabel oren yang masuk ke kuil. Nah, kabel oren ini kabel yang dari CDI menuju ke kuil. Nah, sekarang kita akan cek yang dari CDI menuju ke kuil kabel yang ini. Apakah di sini mengeluarkan api apa tidak? Oke. Nah, oke, ini kita akan cek. Nah, oke. Ternyata yang keluar dari CDI untuk arus percikan api yang keluar dari CDI ini tidak ada. Oke. Sekarang kita akan cek lagi di bagian kiprok. Oke. Karena ini pengapian DC, AC DC. Nah, sekarang kita akan cek di bagian kiprok.
akan buka di bagian kiprok. Nah, ini untuk yang bagian kiprok. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kabel, tapi yang merah ini gabung jadi satu. Nah, sini ada 4 buah pin. Oke. Nah, jadi yang untuk kabel warna kuning ini untuk penerangan, lampu penerangan menuju ke saklar utama lampu. Oke. Sedangkan yang ini yang warna hitam ini adalah masa atau masa ground. Oke. Nah, sedangkan yang warna merah ini 2 cabang. Nah, ini yang merah satu menuju kunci kontak, maaf. Nah, ini yang warna merah ini menuju ke baterai dari sekring. Lalu yang warna putih, nah ini kalau yang warna putih, kabel yang warna putih ini adalah pengisian dari sepul. Pengisian dari sepul masuk ke kiprok menuju keluar ke kabel warna merah menuju ke baterai. Oke. Sekarang kita akan cek untuk yang bagian kabel merah, apakah untuk arus apinya keluar apa tidak. Nah, oke. Nah, di sini untuk yang kabel warna merah di sini tidak ada yang mengeluarkan arus. Nah, tidak mengeluarkan arus pengapian. Ini yang untuk warna merah. Nah, oke, lalu kita akan cek yang warna kuning. Nah, warna kuning juga tidak ada. Warna putih. Oke. Di sini tidak, untuk warna kuning dan warna putih tidak mengeluarkan arus listrik. Sekarang kita lepas sih. Nah, oke. Untuk kabel yang menuju kiprok, kabel kuning dan kabel warna putih di sini tidak mengeluarkan arus listrik. Nah, biasanya untuk kabel kuning dan warna putih ini yang dari sepul ini biasanya mengeluarkan arus listrik. Nah, sedangkan untuk yang warna putih dan warna kuning ini sekarang ini tidak mengeluarkan arus listrik. Nah, jadi untuk penyebab permasalahan ini bisa kemungkinan kabel yang dari sepul menuju ke kiprok. Nah, sekarang kita cek. Atau bagian sepul. Nah, ini yang bagian sepul. Kita lepasin. Nah, ini. Nah, ini yang kabel warna putih dari sepul dan warna kuning dari sepul. Ini hitam masa. Ini yang masuk ke sini. Yang bagian masuk ke kiprok. Nah, oke.
sekarang kita akan cek di bagian sini karena di sini tidak mengeluarkan arus listrik. Nah, sekarang kita akan cek yang keluar langsung soket dari spool. Kita akan cek warna putih. Tidak mengeluarkan arus. Sekarang warna kuning. Nah, ini juga tidak mengeluarkan arus listrik. Oke, start. Oke, coba sekarang kita cek sekali lagi. Untuk kabel warna kuning, warna kuning. Nah, ini biasanya kalau spool normal untuk warna kuning di sini mengeluarkan arus listrik dan warna putih juga mengeluarkan arus listrik. Ini yang dari spool. Nah, ini untuk warna kuning tidak mengeluarkan arus listrik. Nah, lalu kita cek yang warna putih. Nah, oke. Ini untuk yang warna kuning dan yang warna putih yang dari spool di sini tidak mengeluarkan arus listrik. Nah, jadi untuk penyebab dari motor Pega New ini bisa kemungkinan ini spool yang sudah mati. Nah, biasanya kalau untuk spool masih normal, untuk kabel 2 ini akan mengeluarkan arus listrik. Karena ini dari spool masuk menuju ke kiprok, dan kiprok yang warna putih keluar menuju ke kabel warna merah masuk ke baterai. Nah, dari baterai keluar ke sekring menuju kunci kontak. Sedangkan di sini tidak ada arus yang masuk. Nah, berarti ini untuk penyebab dari motor ini adalah spool. Oke. Sekarang kita akan cek bagian spool dan kita akan bongkar di bagian sini. Oke. Minyaknya bocor. Nah, oke. Ini untuk spool yang lama. Nah, ini tidak bisa dipakai lagi karena di sini tidak mengeluarkan arus listrik. Nah, untuk kabel yang warna putih dan warna kuning di sini tidak mengeluarkan arus listrik. Nah, ini bisa kemungkinan ini spoolnya sudah terbakar atau sudah memakan usia. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan ganti dengan spool yang baru. Nah, ini untuk yang baru. Oke, ini sudah kita bongkar dan sudah kita bersihkan. Lalu langkah selanjutnya kita akan pasang
full yang baru. Oke. Ini untuk cara pemasangan. Ini sini menggunakan baut L5. Ini ada 3 buah baut. Oke. Ini spool sudah terpasang, lalu kita akan pasang bagian pulser. Nah, ini untuk pulser. Nah, oke. Ini untuk spool kita sudah terpasang dan bagian pulser ini sudah terpasang. Lalu kita akan pasang ke magnet motor, ke bagian motor. Sekarang kita akan pasang.
Lalu kita tes. Nah ya, oke, ntar ini yang warna kuning sudah keluar arusnya. Lalu kita cek yang warna putih. Oke. Sip. Nah, jadi untuk yang kabel warna kuning di sini sudah mengeluarkan arus, sudah hidup, menyala, dan yang putih juga sudah menyala. Nah, berarti ini spoolnya sudah stabil. Berarti yang untuk spool yang lama, ini yang bagian tadi yang lama, untuk kabel kuning dan putih tidak ada mengeluarkan arus dan tidak menyala. Nah, sedangkan yang baru ini kita cek, ini warna hitam, ini masa. Nah, kita cek yang warna kuning. Nah, di sini mengeluarkan arus. Nah, lalu yang warna putih, coba lagi. Nah, oke, dah. Tapi ini spoolnya memang benar-benar sudah rusak atau sudah haus, karena ini sudah faktor usia. Oke. Sekarang kita akan sambungkan. Nah, oke. Ini sudah kita sambung. Kabel yang dari spool menuju ke CDI sudah kita sambung. Ini kiprok sudah kita pasang. Nah, lalu kita cek api yang kabel oren yang dari CDI menuju ke koil. Nah, sekarang kita cek. Nah, lihat kan? Oke. Untuk kabel yang warna kuning yang dari CDI sudah mengeluarkan api, arus listrik, lalu kita masukkan ke koil. Nah, ini kabel yang dari CDI warna oranye sudah masuk ke koil, lalu kita cek yang bagian koil. Nah, ini kabel yang bagian koil. Kita akan cek. Nah, oke, itu kelihatan. Nah, lihat ya. Nah, oke, itu apinya sudah masuk, sudah besar. Lalu kita pasang busi. Kita akan tes hidupkan. Tolong kunci 17 itu kaki. Nah, ayo. Oke, ini busi sudah kita pasang. Lalu kita tes hidupkan. Nah, oke. Jadi untuk motor ini sudah hidup.
Nah, jadi untuk permasalahan pada motor Pega New ini hilang kelistrikan karena spoolnya mati. Nah, tadi kita cek di bagian sini, cek di bagian koil, ternyata api koil tidak ada. Lalu kita cek yang dari CDI yang masuk ke koil, ini kabel yang warna oranye, di sini tidak ada percikan api juga. Lalu kita cek di bagian kiprok, yang kabel warna kuning sama warna putih, di sini juga tidak mengeluarkan arus listrik dan tidak menyala. Nah, jadi untuk kelistrikan motor Pega ZR Pega New ini adalah listrikan DC. Jadi DC ini yang kabel warna kuning sama putih ini kabel yang dari spool. Dia akan mengeluarkan arus listrik dan masuk ke kiprok. Yang ini yang putih masuk ke kiprok, lalu diolah oleh kiprok keluar menuju kabel merah. Nah, merah ini masuk ke baterai, lalu yang dari baterai masuk ke sekring menuju kunci kontak. Nah, kunci kontak terus keluar dari kunci kontak melalui kabel warna ini, warna coklat, menuju ke CDI. Nah, di sini untuk nge-DC, untuk api CDI dia harus api on. Nah, oke. Jadi ini motor sudah hidup. Oke. Jadi untuk permasalahan pada motor Pega R New ini adalah ini spool. Karena spoolnya sudah terbakar. Nah, mungkin karena inilah sudah termakan oleh usia, mungkin ada yang putus atau gimana. Nah, ini setelah kita ganti spool yang baru, ini sudah mengeluarkan arus listrik dan sudah hidup kembali. Oke, mungkin cukup ini dulu video dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.